Setelah kita mengetahui bagaimana kerendahan hati yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, nah itulah yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekalipun beliau sahabat Rasulullah yang mulia, tapi beliau tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ngerti dia, Bu, kalau aku marah jauh-jauh lah dari aku, kadang iblis banyak di badan aku nih. Kalau Rasulullah itu tidak ada iblis di badan dia. Al-Quran bersamanya, malaikat senantiasa menjaganya. Aku tidak akan bisa meniru Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah, kesabaran Rasulullah, tidak pandai aku niru. Itulah rendah hati itu, Pak, ya. Makanya, Pak, kita lihatlah orang-orang yang rendah hati, Bu, itu memang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ingat saya, Pak, ya, yang menjadi direktur Citibank itu pernah anak tamat SMA, mantan office boy di ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Pak, diangkat beliau menjadi khalifah pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di pidato kenegaraannya itu, Pak, kata-kata Abu Bakar ini melambangkan kerendahan hati yang sangat tinggi. Karena kata Rasulullah, orang yang rendah hatinya Allah akan menaikkan derajatnya. Apa kata Abu Bakar, Pak? Aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, dan aku sangat menginginkan ada orang yang menggantikan posisi aku ini. Aku memegang amanah ini karena keterpaksaan. Memang aku dekat dengan Rasulullah, tapi jangan kalian kira aku bisa meniru seluruh sifat Rasulullah. Karena Rasulullah itu malaikat selalu bersamanya dan dia dijaga oleh wahyu. Sementara iblis selalu bersamaku. Jadi kalau aku marah, menjauhlah kalian dariku, agar aku tidak menyakiti rambut dan kulit kalian. Jadi orang semulia Abu Bakar Siddiq pun, Bu, tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, itu yang membuat Islam ini bisa menjadi kuat, Pak, tegak, ketika umatnya itu adalah orang-orang yang rendah hati, bukan dihinakan. Nah, dia ada orang merendah hati tapi dihinakan, Pak. Tapi ini merendahkan di hati, bukan untuk dihinakan. Nah, kadang, Bu, ya, orang kalau sudah diangkat dia menjadi pejabat, dia akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Di antara sebanyak itu pemilih, aku yang dipilih orang. Ah, macam mana menurut abang tuh, Bang? Berarti terbaik aku tuh, Bang, kan? Nah, itu gitu ya, Pak, cerita sama orang lah. Merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan kalau orang lain yang terpilih, sakit hatinya, Pak. Pantas aku daripada dia. Itu lagi dia pula yang duduk. Nah, ini contoh nih misalnya gitu ya, Pak. Nah, itu yang membuat, Pak, orang serajin apapun sholat, sekuat apapun dia ibadah, maka dia tidak akan pernah merasakan manis lezatnya ibadah itu kalau dia ujub. Nah, orang ujub nih, Pak, dia merasa dia lebih baik daripada orang lain, tapi dia tidak butuh pembanding. Beda dengan sombong, Pak. Kalau sombong itu ada pembandingnya, tapi kalau ujub kita sendiri yang tahu, Pak. Selama ada sifat ujub di hati kita nih, Bu, menganggap diri kita lebih baik daripada orang, menganggap amal kita lebih baik daripada orang, kita pasti masuk surga, orang yang ini masuk neraka, selalu pokoknya merendahkan orang lain. Itu saat apapun ibadah tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa. Nah, itulah ilmu yang paling dahsyat diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, sehingga hati mereka itu teguh, kuat jadinya, Pak, tidak tergoyahkan, karena semua memiliki sifat rendah hati. Kita ingat, Bu, rendah hatinya Rasulullah, Pak, di rumah lebih sering melayani dirinya sendiri, tidak merepotkan istri. Itu rendah hati itu, Pak. Melayani diri sendiri, ada kadang ngasih makan ternak, ada menjahit pakaian, itu bentuk ketawadukan, kerendahan hati. Tahu dia posisi istri aku sedang sibuk, tidak mungkin harus dia melayani aku.
Kalau kita kan macam bos kadang Pak, sama kaos-kaos kaki pun istri yang memasangkan. Baru sampai rumah ambil nasi abang, ambil nasi. Ada kopi sekali ya, ada satu lah bang, nanti kopi rasa nasi nanti dia. Tunggu aku ambil nasi dulu. Ingin dilayani itu begitu tinggi Pak. Pulang ke rumah tidak ada kopi, tidak ada, minum disiapkan istri saya. Itu pula Pak. Jadi jadilah kita suami yang rendah hati Pak. Tidak akan hina kita kalau melayani diri sendiri. Nah itu yang diajarkan Rasulullah Pak. Jadi bukan berarti apa-apa semua istri yang harus menyediakan. Kalau kita sempat, kita yang melayani diri kita sendiri. Rasulullah datang tamu, Rasulullah yang melayani mereka. Jadi tidak harus mengandalkan istri. Itu bentuk salah satu kerendahan hati. Bagi ibu-ibu lah Bu, kalau laki-laki mau mencuci, mau ke pasar, hina enggak bagi perempuan? Enggak kan Bu? Malah perempuan merasa dia dimuliakan. Nah, sementara ada seorang istri semuanya dia Pak, buka kedai dia, ngantar anak sekolah dia, suami pergi mancing Bu. Dibilangnya ke istrinya kau harus berbakti sama abang. Jadi udah macam pembantu istrinya dibuatnya Pak. Nah itu yang salah satu kerendahan hati Rasulullah. Tetapi memang ya Pak, dalam mengamalkan kajian itu kita pun harus tahu pula istri kita orangnya bisa tidak diajak mengamalkan hal seperti itu. Dia kadang adalah udah mau suaminya nolong di rumah, dia jadilah pembantu Pak. Sebaik-baiknya Bapak nih dengar kajian saya tentang Rasulullah itu suka menolong pekerjaan istri di rumah. Nampaklah dia kain terendam, dicucinya lah Pak, dijemurnya malam tuh. Besok di teleponnya saya gagal, saya ngamalkan tuh Ustaz. Ngapa gitu Pak? Saya bantu nyuci Ustaz. Tadi pagi udah pandai dia merintah saya tuh kain udah terendam tuh Pak, nggak cuci lah lagi. Kalau nggak itu takutnya itu Pak dapat pasangan yang tidak bisa pula mengimbangi. Udah mau kadang suami ini rendah hati, dia maunya sama-sama belajar tuh Pak. Jadi Bapak dengar kajian jangan langsung Bapak makan mentah-mentah. Ingat juga pasangan kita cocok enggak untuk dibawa kajian seperti ini kalau diamalkan. Misal dalam Islam nih Bu, uang suami itu kan 100% milik istri Pak. Tapi tentu kita harus tahu istri kita nih masuk enggak kategori perempuan soleha. Ini dikasih duit Bu, mempertanggungjawabkan enggak bisa, dia habis aja terus Pak. Menjelaskan enggak bisa. Udah sampai duit di tangan dia, apa ya suami minta lagi, sampai mendorong Honda dia pagi-pagi dibuatnya. Betul-betul 10.000 dikasihnya Bu. Dibeli Bapak ini lontong 8.000, dia tidak tahu minyak habis Pak. Lontong pakai kerupuk 8.000, sisa 2.000 itu tidak bisa beli minyak, dorong lah Bu. Ada berapa sedihnya tuh Bu ya, suaminya pulang jam 2 malam Pak, ngamuk istrinya. Kok sampai jam segini pulang? Aku telepon kok tidak diangkat. Kata dia baterai aku habis. Lain kali deh, tolonglah isilah 200.000 duit di dompet aku. Semua ada motor rusak, bengkel tidak ada yang mau berutang. Mendorong aku berapa jauhnya nih. Itu kalau macam itu istri Pak, pandai-pandai lah menyimpan Pak. Kalau ndak azab Pak, percayalah Bapak. Dah banyak atuk-atuk nih kena dah Pak. Kadang ada yang sampai bakar dompet dia Bu. Ngapa tuh bakar dompet tuh? Ndak ada gunanya Ustaz. Ndak bisa berisi dompet saya nih. Ada kadang diisi sama anak, disalin balik sama ibu nih Pak, diceknya balik. Tapi kalau perempuan-perempuan pengajian tidak mau mengamalkan ini, tidak mau seperti itu. Macam ibu-ibu kita nih lah, tidak mungkin macam itu, yakin saya. Nah kemudian Pak, Rasulullah itu menjadi contoh yang nyata bagi para sahabat. Karena apa kata Rasulullah? Ditanya kepada Nabi Ibrahim, siapa engkau di sisiku Ibrahim? Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, aku adalah Khalilullah, teman dekat Allah, kekasih Allah juga artinya. Ditanya kepada Nabi Musa, siapa engkau Musa? Aku kalam Allah, satu-satunya Nabi yang bercakap kepada Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Siapa engkau Isa? Aku Ruhullah, langsung diciptakan oleh Allah tanpa ada bapa. Siapa engkau hai Muhammad?
aku adalah Abdullah, hamba Allah. Itu kerendahan hati Rasulullah tuh. Apa ndak bertahta di hati masyarakat nama Rasulullah ini, karena memang beliau rendah hati, Pak. Sampai kalau duduk sama sahabat itu, Bu, tidak bisa dibedakan mana yang Rasul, mana yang sahabat. Saking ndak adanya bentuk pemisahan diri. Kalau sekarang ini duduk sama ustadz pas ceramah itu kan nampak beda ustadznya, Pak. Jubahnya aja udah lain kadang tuh, Pak, kan. Duduk udah lain, Bu. Biasa duduk gini, ini gini tuh. Sedang pengajian, mau nunggu pengajian tuh, Pak. Buah di tempat dia lah yang paling banyak. Dia berbeda sendiri, Pak. Buah ke dia dulu dikasihnya. Yang ustadz ini mengkek lah kadang kelakuan, dihargai orang, tidak lah pandai menghargai, Pak. Udah jelas bagian bapak-bapak yang lain itu tidak ada buahnya, dia sibuk makan buah, udah menengok bapak-bapak tuh, Pak. Udah goyang jakun bapak tuh, nengok dia makan lengkeng, Pak, tidak juga berhenti dia, Bu. Jadi kita kalau misalnya dikasih orang makanan di depan kita, tentu kita tengok yang lain dulu, Pak. Udah rata, enggak semuanya udah ada di depan masing-masing, baru kita makan. Gitu juga, Bu, kalau makan sama-sama kita tengok dulu, udah ada yang tidak cuci tangan. Kalau belum ada, gantunglah tangan itu dulu, Pak. Jangan sampai kita mencuci tangan. Kalau tidak berhenti orang makan nanti. Tapi kalau di Pekanbaru kayaknya bebas saja, Pak. Saya tahu adat itu, Bu, di satu daerah. Jadi rupa kalau kita dulu, tapi untung saya dikasih tahu sebelumnya. Kalau nanti orang belum selesai makan jangan cuci tangan ya Ustaz ya. Kalau Ustaz cuci tangan semuanya akan berhenti. Pokoknya siapapun yang mencuci tangan duluan, Waalaikumsalam, ya Pak. Siapapun yang mencuci tangan maka akan berhenti. Nah kemudian, Pak, setelah kita mengetahui bagaimana kerendahan hati yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, nah itulah yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekalipun beliau sahabat Rasulullah yang mulia, tapi beliau tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ngerti dia, Bu, kalau aku marah jauh-jauhlah dari aku, karena iblis banyak di badan aku nih. Kalau Rasulullah itu tidak ada iblis di badan dia. Al-Quran bersamanya, malaikat senantiasa menjaganya. Aku tidak akan bisa meniru Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah, kesabaran Rasulullah, tidak pandai aku niru. Itulah rendah hati itu, Pak ya. Makanya, Pak, kita lihatlah orang-orang yang rendah hati, Bu, itu memang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ingat saya, Pak ya, yang menjadi direktur Citibank itu pernah anak tamat SMA, mantan office boy di Citibank. Apa yang membuat dia bisa mencapai tingkat setinggi itu? Kerendahan hati, Pak. Jadi dia tuh kerjanya office boy sebetulnya di bank itu, Pak. Masuk jam 8, pulang jam 5. Tapi setiap dia pulang, dia tidak pulang, Pak. Nampak dia orang masih kerja di kantor tuh, Bu. Ditawarkannya dirinya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ajarkan saya bisa, saya tolong Ibu. Itu dia, Pak. Tidak pernah berharap duit gantinya. Pokok siapapun di kantor itu yang butuh pertolongan dia, Bu, dia tolong. Tidak pernah dia nanya duit. Kalau kita kan, aku kok tidak jelas angka-angka, Bang, malas aku dukung ya, Bang. Ini ada calon wali kota datang yang aja jelas. Aku kalau tidak jelas angkanya, Bang, minta maaf aku. Kalau kita ini kan, kalau tidak pakai itu tuh tidak bisa, Pak. Susah cari orang yang tulus tuh, Pak. Ini dia, Bu, dibantunya. Sayang orang kantor tuh semua sama dia, Pak. Dan rupanya, Bu, ada keuntungan di balik keikhlasan dia itu. Karena semua bagian sudah pernah dia bantu, secara otomatis seluruh ilmu perbankan udah masuk ke dia, Pak, tanpa disadari. Karena terus jadi dia terbiasa dengan pola itu, Pak. Udah tahu dia semuanya. Adalah, Bu, untuk tes sekolah ke Belanda. Dari kantornya bilang, dah dari kami kau aja lah yang maju. Enggak lah, Pak, saya office boy tamat SMA. Udahlah. Ditanya ke yang ngetes tuh, boleh enggak yang ini ke orang kantor kami, biarlah dia aja yang mewakili. Lawannya S2 semua, Pak. Dia ranking 1, Pak. Itu karena dia orang lapangan, Pak. Dia di lapangan. Dia bukan di balik meja, dia tolong semuanya, Bu. Kerendahan hati menaikkan derajat dia. Kalau orang kerja, Bu, tinggi-tinggi hati, Bu, sebentar dipakai orang.
Misalnya nih Pak, pasti suruh bosnya, bapak aku tidak pernah nyuruh-nyuruh macam itu, dialah merintahkan, kerjalah sama bapak itu gitu jadinya Pak. Jadi memang terbukti Bu, amalan rendah hati itu yang bisa membuat kita tinggi Pak. Ada nama seorang ulama namanya Bayazid Al-Bustami. Dia ini punya murid Pak. Muridnya itu menguasai banyak ilmu dalam bidang agama. Mau apapun ilmu dalam bidang agama ini sudah diajarkan oleh Bayazid Al-Bustami. Sampailah dia mulailah turun untuk ceramah-ceramah nih Pak. Macam-macam kami inilah. Ceramah ke sana, ceramah kemari, ceramah ke sana, ceramah kemari. Tetapi dia dahsyat Pak, amalan ruhiyahnya juga kuat. Jadi ceramah dia kuat, amalan ruhiyahnya dia kuat Pak. Salat-salat sunat, baca Quran, puasa, kuat dia. Karena biasanya Bu, orang-orang macam kami ini ceramah kuat, amalan ruhiyah kurang Pak. Maka banyak kami ini yang meleset juga. Maka banyak kami yang meleset Bu. Karena amalan ruhiyah tidak kuat Pak. Dia cuma ceramah, apalagi udah banyak diundang orang salat sunat udah kurang tuh. Maka itulah beruntungnya jadi jamaah tuh Pak. Tidak banyak dosa kami ini udah menyampaikan sudah itu tidak melaksanakan, berapa besar dosa kami itu. Makanya besok di neraka Bu, orang-orang macam kami ini menarik-narik ususnya di neraka. Datanglah jamaah mengatakan, Ustaz dulu pernah bawa kami kepada kebaikan Ustaz. Ya kami bercakap pandai, mengamalkan tidak. Itulah hukumannya besok tuh. Memang amplop nggak dapat kami di dunia Pak, tapi di akhirat lah hukum lah jalan Pak. Rata-rata Pak banyak amalan ruhiyah kena. Tidak ada mengulang baca Quran, kurang murotal, mengulang hafalan, kurang ibadah-ibadah. Tetapi ada yang aneh Pak di diri muridnya ini. Akhirnya curhat dia ke Bayazid Al-Bustami. Aku tiap hari mengajarkan kebaikan untuk masyarakat. Aku ajarkan ilmu agama sampai di majelis aku itu penuh orang. Ibaratnya dia tuh Pak udah majelis yang dikunjungi Pak, bukan macam kami ini pindah-pindah ke masjid. Udah duduk aja di majelis orang datang. Orang datang belajar ke dia. Puasa sunat aku rajin guru. Tahajud aku rajin, baca Quran aku rajin. Tapi aku kok tidak bisa mendapatkan ketenangan seperti yang pernah guru ajarkan. Kalau kita kuat beribadah, kita banyak memberikan nasihat baik, hidup kita tenang. Tapi aku tidak pernah mengalami itu guru. Tidak tenang jiwaku, gelisah batin aku, padahal beribadah kuat. Apa jawaban Bayazid Al-Bustami? Engkau yang membuat dirimu tertutup dari Allah. Terkejut dia Pak. Karena dia tahu Bu, muridnya ini ingin nampak berbeda daripada jamaahnya, jubahnya beda. Jadi guru udah tahu dia ini ujub Pak. Jadi gurunya tuh udah tahu Bu, pakaiannya beda, gaya. Pokoknya bukan main, pegayanya kuat. Ingin dihormatinya kuat. Ini banyak hal-hal yang tidak disadari nih Pak. Kita pun mungkin ada kena sindrom itu mungkin Pak, ingin dihargai orang, ingin dihormati orang, itu udah mulai masuk tuh ujub. Sombong enggak, cuman ingin dihargai orang. Jadi kau yang menutup dirimu sendiri dari cara kau berpakaian, dari cara apa. Jadi apa obatnya guru? Kau gantung kacang di leher kau. Sebetulnya gurunya menjebak dia Pak. Kau tukar baju kau, baju-baju biasa. Pergi kau ke pasar, kau gantung kacang di leher kau. Jumpa anak-anak, kumpulkan anak-anak itu siapa yang nampar kau sekali kasih kacang sebungkus. Habis itu pergi kau di mana kau dihormati orang, suruh orang itu nampar kepala kau, kasih dia kacang sebungkus. Langsung dijawab, Subhanallah guru, tidak mungkin aku melakukan hal yang seperti itu. Tahu kau enggak kata gurunya nih Bu? Ucapan perkataan kau subhanallah tadi bisa membuat orang kafir menjadi seorang muslim. Tapi karena keluar dari mulut kau, orang Islam pun bisa menjadi kafir. Terkejut dia Pak. Ngapa gitu guru? Mulut kau memuji Allah, sebetulnya kau sedang membesarkan dirimu sendiri. Tidak mungkin aku melakukan itu guru. Aku ustaz, aku apa? Sebetulnya kau membesarkan dirimu sendiri. Itulah Pak.
Jadi belum tentu keluar dari mulut kita ini sesuai, Bu. Banyak jual beli, Bu. Alhamdulillah lah, Allah Maha Sayang. Sepi betul orang sekarang. Nah, itu enggak alhamdulillah nama itu, Pak. Nah, jadi kadang kita tuh sering berbenturan, Pak. Kita mengucap subhanallah, sebetulnya kita sedang mensucikan diri kita, bukan mensucikan Allah. Itulah yang membuat kau tertutup. Kau ujub. Kau merasa diri kau lebih baik daripada orang. Kau merasa amal kau lebih baik daripada orang. Nah, itulah yang menutup dirimu itu. Nah, bisa jadi itu pula yang kena di jiwa kita sekarang, Pak. Kita selalu merasa kalau kita udah rajin sholat ke masjid ini, kita ini ahli surga. Seharusnya kita bersyukur, Bu. Dan digerakkan Allah hati kita ke masjid. Bersyukur kita, Pak. Jangan pula menghina atau meremehkan orang yang belum ke masjid. Karena kemungkinan dia tobat masih ada, Pak. Sebelum matahari terbit di sebelah barat, bertobat masih diterima oleh Allah. Ini kadang, Pak, ya, cara melarang orang ngeri pula lagi, Pak. Ada, saya pernah mendengar bapak ini dia kencing berdiri di kamar mandi. Yang negur nih sebetulnya tegurannya betul, Pak. Cuman caranya tidak tawadu. Berdiri bapak kencing, melenting-lenting leher kencing bapak, itu dibawa sholat, mana diterima Allah? Nah, itu, Pak. Jadi sholat dia lah yang diterima Allah. Sholat orang macam itu tidak diterima oleh Allah. Yang dibilang dia itu betul, tapi caranya tidak tepat. Lihat Ibnu Abbas ketika menegur orang tua yang salah beruduk, Pak. Itu yang harus kita tiru tuh, Pak. Nampak dia bapak tuh salah beruduk, dipanggilnya anak kecil, "Dek, sini coba cara beruduk yang betul." Ah, salah tuh, Dek. Ah, kalau beruduk tuh seperti ini, seperti ini. Jadi atuk tuh nengok, Pak. Oh, salah gue tadi rupa. Jadi tidak terasa dia, Pak. Ah, itu ilmunya mahal, Pak. Kadang kita menang, kadang kita kalah, Pak, mengamalkan ini nih. Macam Buya Hamka, Bu, ditanya oleh perempuan, "Buya, bolehkah kami perempuan ini memakai kutek?" Karena ada ustadz mengatakan tidak. Oh, boleh, Bu, boleh. Tidak ada larangan memakai kutek. Yang penting setiap kali ibu beruduk kikis. Sebetulnya kan melarang tuh, Pak. Nah, cuman tidak ketara. Asal ibu mau beruduk, kikis kuteknya dulu. Ah, baru nanti pasang lagi. Itu kan melarang, Pak. Kecuali waktu haid, kan tidak sholat, oke lah, pakailah kutek. Nah, itu tuh yang hal-hal seperti itu tuh, Pak. Misalnya nih, Bu, ya, saya kalau sedang ceramah, terus ibu-ibu ngobrol, bapak-bapak ngobrol, itu sama sekali saya tidak akan menegur dan tidak akan terpengaruh, Pak. Sebab kalau saya tegur, dosa saya lebih besar. Karena saya mempermalukan orang di depan orang ramai. Kalaupun ada ceramah saya yang bapak ibu tersinggung, itu sama sekali saya tidak tahu. Karena memang itu berdasarkan fakta yang terjadi, Pak, di masjid-masjid manapun. Jadi tidak ada istilahnya, Pak, nanti sampaikan ini Ustaz, tidak ada. Sama demi Allah, belum pernah ada yang memesan sama saya, nanti tolong sampaikan, tidak ada sama sekali, Pak. Cuman itu fakta yang sering terjadi. Nah, jadi kadang ada tertembak juga kita, Pak. Ini Ustaz, ini nampak nembak aku, padahal tidak, Pak. Cuman pas pula apanya itu. Ah, tambahlah mata orang menengoklah ke bapak semua, kan. Ah, itu tambah jadi, Pak, kan. Misalnya lagi ini, Bu, ibu bawa anak kecil, bawa cucu ke masjid, itu mau lari-lari gimana pun, Pak, tidak ada pengaruh bagi saya, Pak. Karena saya kan ngomong pakai mic. Walaupun mata ibu kemana-mana, saya anggap aja saya di radio, Pak. Ah, kan tidak ada jamaah kalau di radio tuh, Pak, kan. Orang kan matanya ke anak-anak itu gitu, Pak. Ya, kita pandang kata ceramah terus. Ada pernah masjid, Bu, satu orang ibu bawa satu orang cucu, satu orang nenek bawa satu cucu, satu ibu bawa satu anak. Macam PAUD masjid tuh, Pak. Oh, lari. Saya santai aja, Bu. Saya jalan sambil ngomong tuh, main-main lah sama dia. Cuman yang membuat saya terkejut, keluar kepala anak kecil dari bawah meja saya, tidur tersentak saya, Pak. Meja anak macam meja kita nih, Bu. Tuh keluar kepala anak kecil, Pak. Itulah agak lama saya menunggu, terkejut saya, entah keajaiban apa, keluar anak, entah dari mana nih anak nih. Tidak nampak, saya dia lari-lari masuk situ. Nah, itu kadang ada ustadz ya, Bu, yang nampak dia jamaah bicara, "Pak, kalau bicara di luar aja." Ah, berapa kurang ajarnya itu, Pak. Tidak beradab, kalau menurut saya tidak beradab tuh, Bu. Ada pernah lagi, Bu, ya, ibu-ibu nanya ke ustadz nih habis dia pengajian,
Bagaimana tuh Ustaz? Kemana telinga ibu dari tadi? Maka kalau ngaji itu dicatat. Waduh Pak, nah, itu kami aja Bu banyak yang tidak mengerti tentang kerendahan hati. Masih banyak yang harus dipelajari. Akhirnya anak murid Bayazid Al-Bustami itu mengerti lah dia. Oh, inilah penghalang jiwaku ke Allah selama ini, karena aku menganggap diri aku lebih besar, aku tuh lebih baik. Ingat dulu Bu, sebuah riwayat di Madinah lama hujan tidak turun. Sudah berkali-kali ulama Madinah memimpin sholat minta hujan, tapi hujan tidak turun. Iktikaflah para ulama ini di Masjid Nabawi dalam kegelapan malam. Tengah malam masuk tukang jahit sepatu di Madinah Pak. Tukang jahit sepatu beruduk dia, sholat dia 2 rakaat, diangkatnya tangannya ke langit Bu, dengan suara yang cukup terdengar dia memohon kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan untuk kami, ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Sempatlah ulama itu Bu, dia pula minta. Awak udah berkali-kali nak dikabul, dialah minta. Tapi habis itu terkejut ulama ini Pak. Bersamaan dengan turunnya tangannya selesai berdoa, turun pula hujan yang lebat dari langit. Baru menyesal. Awak dan nganggap remeh, nganggap kita lebih baik daripada orang. Makanya beruntung jadi jamaah tuh Pak, kurang tinggi hatinya. Kami seustad nih yang banyak tinggi hati Pak. Kadang tidak dapat tempat parkir, jadi dia ceramah Pak. Itulah beberapa keras hatinya tuh Pak. Tidak bisa dibujuk, ditelepon tidak diangkatnya lagi Pak. Itu ngerinya Pak. Jadi masalah orang yang beribadah ini Pak, ingat saya, Rasulullah pernah menceritakan di dalam hadis qudsi. Allah menyampaikan, ada dulu orang yang saking ingin tenangnya dia beribadah, diasingkannya dirinya ke sebuah pulau Pak. Padahal itu cara yang salah sebetulnya, tapi mungkin dia punya alasan tersendiri mengapa dia pilih menghindar. Dia kadang gitu juga Bu. Ada kita ini melakukan sesuatu yang sebetulnya salah, kita menghindari pergaulan dari masyarakat, tetapi ada alasan yang membuat kita membenarkan itu, misalnya gitu Pak ya. Itu tidak jadi masalah Pak. Alasan kita tidak berbaur itu ada sebab-sebabnya, karena ini itu tidak ada masalah. Jadi Pak, walaupun cara dia ini salah, tapi dia ingin mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sebetulnya itu sudah berdosa, tapi dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Diimbangilah dengan ibadah dia. Sering dia melakukan puasa. Ditumbuhkan Allah lah di pulau itu buah delima Pak, yang tidak berhenti berbuah untuk makan dia. Kan sayang Allah sama dia tuh. Kemudian apa Bu? Waktu dia di akhirat, apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, masukkan dia ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Protes dia Pak. Tunggu dulu ya Allah, kenapa aku dimasukkan surga karena rahmat dan kasih sayangmu? Kok tidak dihitung amal ibadah aku? Jadi dia nganggap amal ibadahnya itu udah banyak Pak, kok masuk karena rahmat dan kasih sayang? Dia lupa bahwa dia udah berdosa sebetulnya. Menghindari diri dari masyarakat kan udah dosa tuh Pak. Makanya karena dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah masih sayang sama dia, makanya dimasukkan ke surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Oh, protes ke rupanya. Angkat dia balik, angkat. Diangkatlah balik dari surga Pak. Sekarang kita timbang ya, mana yang lebih banyak, nikmat dan kasih sayangku kepadamu atau amal ibadahmu? Tidak usah dengan nikmat yang banyak, sebelah mata kau aja kita timbang. Nikmat yang kau beri kepada mata, ditaruhlah mata sama amal ibadahnya Pak. Jauh lebih berat mata ini Pak. Masukkan dia ke neraka. Ampun ya Allah, biarlah masukkan aku ke surga karena rahmat dan kasih sayangmu. Tapi kenapa kok bisa lebih berat mata yang sebelah itu daripada amal ibadah? Kau dengar pengaduan mata kau, yang mengadulah mata itu ke Allah Pak. Siang malam ibadah dia, ya Allah sakitlah aku dibuatnya, aku mau istirahat, dia ibadah aja terus. Dosa yang kau buat ke mata kau itu tidak seimbang dengan ibadah kau yang kau lakukan.
Jadi maka Pak, jangan pernah menganggap kita nih Bu banyak, karena banyak hal-hal yang sebetulnya membuat kita berdosa Pak. Macam Bapak duduk tidak menyandar seperti ini, kan sakit badan Bapak nih Pak, kaki sakit dibuatnya. Cuman karena mendekat kepada Allah, itu Allah hitung jadi kasih sayang. Tapi janganlah merasa amal ibadah kita paling banyak. Dulu ingat saya Pak, waktu belum banyak ilmu orang soal agama, orang taunya sholat berjamaah, kemudian baca Quran, itu masih enak di masjid tuh Pak, suasana tuh satu aja semuanya Bu kan. Tapi semenjak udah makin bertambah ilmu, makin bertambah masalah Pak. Datang ibu-ibu nih karena dia udah belajar tahsin, sibuk mendengarkan ayat imam aja Pak, salah bacanya tadi itu, tajwidnya kurang kena tuh ya Kak ya, makhrajul hurufnya itu tipis bedanya tuh, malah sombong aja dia Pak. Bahkan ada ngapa ndak sholat sana lagi Pak, bacaan imam kurang tepat Ustaz, kan jadi tambah parah jadinya Pak. Nah, itu yang kita takutkan Bu, itu sekarang yang menghinggapi orang-orang yang sudah rajin ke masjid. Orang rajin ke majelis ilmu, dia banyak kena ujub sekarang. Cobalah Bapak cek, makin tenang tak Bapak Ibu ke masjid sekarang ini, atau masih gelisah? Kalau masih gelisah Pak, berarti sudah ada yang menutupi jiwa kita. Berarti kita sudah lebih menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangankan kita lagi Pak, Nabi aja pernah kena hukum oleh Allah. Jadi kalau kita lihat Pak, di dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah menghukum seorang Nabi karena ujub. Itu di hadis Tirmizi juz 2 halaman 236, Muslim juz 8 halaman 229, Imam Ahmad yang meriwayatkan itu di juz 1 halaman 16 dan 17. Jadi hadis ini sahih. Nah, seorang nabi yang tidak disebutkan namanya Bu, dia pernah ujub karena banyaknya umatnya Pak. Pasukannya itu Bu, jumlahnya 70.000 orang di dalam riwayat ini, dan dia sudah yakin Pak, tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia. Udah merasa besar ya Bu, tidak akan ada yang mengalahkan kita. Akhirnya marah Allah kepada Nabi ini Pak, kau sudah terserang ujub bersama umatmu, kalian terpaksa aku hukum. Pilih satu di antara tiga hukuman ini. Yang pertama, hukumannya kalian dikuasai oleh musuh. Yang kedua, kalian kelaparan. Yang ketiga, kematian. Nabi ini Bu, diajaknya lah umatnya dalam keadaan sedih itu Pak, diajaknya lah musyawarah. Kita dihukum oleh Allah sebab kita sudah merasa besar tanpa Allah. Kita dikasih tiga hukuman. Yang pertama dikuasai musuh, yang kedua kelaparan, yang ketiga kematian. Yang mana yang harus kita pilih? Kata umatnya, kepadamu kami serahkan keputusannya wahai Nabi Allah. Dan Nabi ini akhirnya dia sholat seperti yang diajarkan Allah kepadanya. Kemudian dia minta kepada Allah untuk memilihkan yang mana yang paling baik di antara tiga ini. Itu Pak, Allah ngasih soal Bu, kemudian dimusyawarahkan. Makanya apapun Pak kegiatan kita, jangan pernah tidak bermusyawarah. Karena kalau udah keputusan bersama itu enak Pak. Kalau udah keputusan bersama itu enak. Ini kadang malas kami rapat tuh Ustaz, dia pendapat dia nanti yang masuk. Makanya saya kadang kalau masjid asal diundang rapat, ngapalah orang tak datang, udah paham saya itu Pak. Karena masyarakat udah tahu nih, percuma datang, pendapat dia juga yang akan diterima. Ada ibu arisan Bu kan, kita arisan di hotel ya Jeng, tolonglah pilihkan hotelnya, ada semangat loh orang observasi Pak di hotel-hotel. Ini berapa. Nah, sudah kayaknya di sini aja lah kita, orang udah letih mencari semua Pak. Akhirnya pendapat dia juga akhirnya harus hotelnya. Nah itu musyawarah ini memang penting. Macam Nabi ini Pak, dia penting, diajaknya musyawarah. Setelah diserahkan kepadanya, dia minta tolong ke Allah untuk memilihkan. Akhirnya apa yang dipilih oleh Allah? Kematian. Karena kalau dikuasai musuh pasti akan hina jadinya. Kalau kelaparan pasti akan sengsara. Akhirnya dia pilih kematian. Setelah dia selesai sholat itu Pak, setelah dia memilih kematian itu Bu, macam alang-alang yang terbakar Pak, mengalir semua, mati semua 70.000 orang, termasuk nabinya sendiri.
Nah itu Pak ya. Jadi nabinya pun dihukum oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini semakin taat beribadah, semakin rendah hatilah kita hendaknya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.